Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita bertemu lagi di mata kuliah unit operasi. Jadi ini pertemuan ketiga. Jadi hari ini khusus kita ada beberapa mahasiswa dari beberapa prodi yang lain. Jadi saya akan lebih menjelaskan secara detail dan dasar sehingga teman-teman dari mahasiswa prodi lain bisa memahaminya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas unit sedimentasi, yaitu salah satu unit bagian dari unit operasi. Jadi sebelum kita mulai pada materi perkuliahan ini, saya akan mereview sedikit materi pertemuan sebelumnya, yaitu unit saringan kasar atau core screen. Sebelumnya dari mahasiswa fakultas lain, apakah ada yang pernah lihat alat seperti ini? Mungkin di sekitar sungai atau yang dekat sini, dekat Keputih Jawan itu, yang biasanya menghalangi sampah besar-besar itu. Rumah pompa. Ya, biasanya ada di rumah pompa. Jadi unit ini itu adalah namanya unit saringan kasar. Jadi fungsinya yaitu unit ada seperti ini adalah unit saringan kasar tipe bars. Kalau yang satunya ini adalah unit yang bertipe mesh dengan beberapa klasifikasi berdasarkan ukuran porinya. Jadi fungsinya adalah untuk menghilangkan sampah berukuran besar. Ini sedikit review materi sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini ada dua subjek PMK yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menjelaskan fungsi, jenis dan proses di unit sedimentasi. Dan yang kedua, kalau memang masih ada waktu, mampu memilih dan menentukan jenis-jenis unit sedimentasi yang sesuai dengan karakteristik air limbah. Itu. Oke. Saya akan sedikit berinteraksi. Sebelumnya ada ketika saya membicarakan sedimentasi, apa yang terlintas pada pikiran teman-teman? Apa fungsinya kira-kira? Bisa angkat tangan? Ya silahkan. Menjernihkan air. Menjernihkan air. Oke. Itu fungsi umumnya. Ada lagi? Nah, sebenarnya ketika kita melihat unit sedimentasi, fungsinya adalah seperti ketika kita mencampurkan air dengan pasir, yaitu ketika lama dalam beberapa waktu itu air dan pasir itu dan pasir akan mengendap dan terpisah menjadi dua bagian. Jadi konsep dasar dari unit sedimentasi adalah pemisahan padatan seperti itu. Oke. Berikutnya, jadi unit sedimentasi itu banyak bentuknya. Ini adalah potongan dari atas. Ada yang bisa memilih partikel ini akan melaju lurus ke kiri atau akan akan ke bawah. Ada yang tahu? Tergantung jenis partikelnya, Pak. Oke, benar sekali. Tapi konteksnya di sini di unit sedimentasi, di sini kita menghilangkan padatan-padatan yang memiliki massa tertentu, sehingga di sini ada kecepatan fluida yang masuk dari sebuah unit. Kemudian, mohon maaf, ini jadi yang benar adalah ke bawah ketika kita konteksnya unit sedimentasi. Seperti itu. Kenapa kok bisa ke bawah? Karena pada unit sedimentasi ini yang kita saring adalah partikel padatan dengan massa tertentu. Jadi ada kecepatan pengendapan. Jadi kecepatan pengendapan ini itu terjadi karena ada massa yang dibebani oleh kecepatan gravitasi, sehingga ada tekanan ke bawah, dan ada kecepatan fluida dari arah masuknya, sehingga ada resultan vektor yaitu ke kiri dengan sudut tertentu sebanding dengan dua kecepatan itu. Seperti itu. Oke. Jadi fungsi unit sedimentasi ini adalah pemisahan partikel yang lebih berat daripada air dengan pengendapan secara gravitasi. Jadi batasan unit sedimentasi ini adalah menggunakan gravitasi. Karena sebenarnya banyak jenis-jenis untuk memisahkan padatan, tetapi pada unit sedimentasi ini yang kita pisahkan adalah padatan yang bisa mengendap dengan adanya secara natural, adanya gravitasi. Oke, di sini ada beberapa contoh yang mempengaruhi proses pengendapan. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada dua gaya dari, ada dua kecepatan hidrolis atau fluida dan kecepatan
pengendapan. Jadi dalam ini konteksnya adalah sebuah reaktor. Jadi harapan dari sebuah unit sedimentasi ini adalah ketika sampai di ujung sebuah unit itu partikel akan berada di bawah, sehingga dalam merencanakan ini ada 3 parameter yang perlu dicek, yaitu kecepatan fluida dan massa partikel. Ada yang tahu jika kecepatan fluidanya terlalu cepat atau massa partikelnya terlalu ringan, apa yang akan berdampak dengan sebuah reaktor dengan efektivitas dari unit sedimentasi itu? Ada yang tahu? Ketika kecepatan fluidanya sangat cepat, sehingga kecepatan sedimentasi lebih rendah, tidak sempat sampai ke bawah. Apa yang terjadi? Mengambang, benar sekali. Bisa dibilang mengambang, tetapi konteks dalam pengolahan ini karena kita ingin memisahkan padatan, maka padatan tersebut akan keluar ke efluen atau air yang belum sempat yang sudah terolah. Sehingga dalam kita melakukan perencanaan sedimentasi, kita harus mempertimbangkan kecepatan fluida dan massa dari partikel itu. Jadi akan berbeda-beda setiap massa dan kecepatan fluida dilihat dari garis putus-putus ini. Terus yang ketiga ada interaksi partikel. Dalam konteks interaksi partikel ini berbeda dengan ini juga akan mempengaruhi proses pengendapan, tetapi ini akan membagi sifat-sifat pengendapan. Nah, berdasarkan proses pengendapan dilihat dari interaksi antar partikel, massa partikel dan kecepatan fluida, ini akan bisa dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada settling type pertama atau pengendapan tipe 1, pengendapan tipe 2, 3 dan 4. Bagaimana kita membagi 4 pengendapan ini? Yaitu dilihat dari jenis partikel yang diendapkan. Gitu. Makanya benar kata Mbak Andisa tadi, tergantung jenis partikelnya. Nah, jadi partikel yang pasti dapat mengendap dengan hanya gravitasi dan cepat itu adalah dinamakan partikel diskrit dan partikel diskrit karena dia memiliki massa yang cukup besar untuk dapat ditarik oleh gravitasi. Jadi ada tipe 1 ketika kita mengendapkan partikel diskrit itu discrete settling atau partikel mengendap secara individu dan tidak ada interaksi antar partikel. Jadi partikel itu mengendap secara sendiri-sendiri, tidak ada gabungan. Begitu. Jadi dari awal sampai akhir dia akan mengendap dan tidak ada interaksi. Berbeda dengan partikel flokulen. Nah, dilihat dari partikel flokulen ini bisa dilihat dari distribusi titiknya akan lebih banyak daripada partikel diskrit karena sebenarnya partikel flokulen ini adalah partikel yang lebih kecil daripada partikel diskrit. Sehingga untuk melakukan sedimentasi kita membutuhkan penambahan zat kimia. Ada yang pernah teman-teman menggunakan kita menggunakan sesuatu untuk mengenalkan, jadi menggabungkan beberapa massa yang kecil menjadi satu. Itu kita menamakan sebuah namanya adalah unit koagulan dan flokulan. Di situ akan memberikan perubahan zeta potensial dari partikel-partikel itu sehingga partikel tersebut akan bersatu. Maka di situ akan terjadi flokulan settling. Terakhir ada yang ketiga dan keempat ada settling tipe 3 dan settling tipe 4. Sebenarnya tipe 3 dan tipe 4 ini adalah terusan dari settling 2. Kenapa? Karena ketika settling 2 tadi sudah sampai ke bawah, itu akan dengan penambahan waktu dan kedalaman itu akan terjadi tekanan karena massa dari partikel itu sendiri. Oke. Jadi tipe-tipe setting tadi akan berada pada unit-unit yang berbeda karena unit sedimentasi ini itu sebenarnya adalah bisa menjadi unit utama dan bisa menjadi unit pendamping. Ketika kita bilang yang pertama tadi kita menggunakan
settling tipe untuk partikel flokulen, maka kita akan menambahkan koagulan. Maka di situ unit sedimentasi akan ditaruh setelah unit sebelumnya, yaitu nama unit koagulasi dan flokulasi. Dan ketika kita melihat partikel diskrit, karena dia tidak sudah bisa mengendap tanpa dilakukan apapun, maka dia menjadi unit sendiri yang bekerja secara mandiri untuk unit sedimentasi saja. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk tangki sedimentasi. Secara umum ada dua, namun untuk lingkaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu center feed dan peripheral feed. Sebenarnya secara proses pengendapan sama, yang membedakan hanya bentuk dan tempat air tersebut dikeluarkan dari tempat air tersebut masuk ke reaktor ini. Jadi yang pertama bisa dilihat dari unit yang segi 4, dia pasti masuk dari sisi yang lain, yaitu sebelah sini keluar ke yang sebelah kanan, dan partikel akan turun dari atas ke bawah. Dan adanya V seperti ini adalah diharap di sini seharusnya ada sebuah pompa yang mengambil sludge atau partikel yang sudah mengendap. Seperti itu. Selanjutnya yang center feed dan peripheral feed yang membedakan adalah tempat di mana masuknya air limbah. Nah, kalau yang center feed, maka air limbah akan masuk dari bawah, lihat dari garis ini, masuk ke atas, dan proses sedimentasi akan berlangsung dari tengah ke bagian luar. Berbeda dengan yang terakhir, yaitu dia air masuk dari bagian luar dan akan dikumpulkan ke tengah. Seperti itu. Nah, ini adalah sedikit contoh bagaimana bentuk dari unit sedimentasi itu bekerja. Bisa dilihat seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk yang pertama adalah segi 4 atau rektangular. Jadi dia masuk dari kiri, keluar dari kanan, dan ada yang menyedot sludge atau partikel yang tersedimentasi. Sedangkan yang kedua adalah ini masuknya center feed, dia masuk dari atas, dari bawah, dia akan keluar, air bersihnya keluar dari bagian luar, seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan untuk materi kali ini. Silahkan teman-teman untuk menekan soal post-test. Tidak terlalu susah karena saya sesuaikan dengan materi yang saya sampaikan. Ketika teman-teman memperhatikan, seharusnya teman-teman bisa. Ya, silakan sembari mencoba menjawab, saya akan juga menjelaskan sedikit tugas terstruktur untuk barang bawaan yang akan dikerjakan di rumah. Jadi agar teman-teman lebih paham apa yang membedakan sedimentasi tipe 1, 2, dan 3, saya harapkan teman-teman mencari beberapa jurnal atau studi kasus yang teman-teman bisa memetakan dalam proses sedimentasi itu, termasuk sedimentasi 1, 2, atau 3. Nanti silakan formatnya terserah, namun yang harus ada adalah jenis partikel yang ada di studi kasus, jenis pengendapan yang terjadi, dan alasan kesesuaian dari jenis partikel dan jenis pengendapan itu. Serta kalau teman-teman bisa mau menambahkan detail, saya membebaskan. Tetapi minimal ada poin 3 ini. Baik, itu untuk pertemuan ketiga kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan, kita akan melakukan praktikum. Jadi karena minggu sebelumnya kita udah belajar tentang saringan kasar, dan kita sekarang sudah belajar ke unit sedimentasi. Minggu depan kita akan melakukan praktikum unit sedimentasi. Jadi saya harapkan teman-teman belajar untuk modul praktikum yang selesai diberikan di MyITS, kemudian coba untuk membuat sebuah skema diagram yang akan membantu kalian dalam proses praktikum. Dan saya juga menekankan bahwa unit operasi ini adalah mata kuliah dasar untuk jurusan teknik lingkungan.
dan ini akan sangat mendukung kalian ketika melanjutkan ke mata kuliah yang jenjangnya lebih tinggi. Karena ini adalah mata kuliah perancangan setiap unit, sedangkan nanti ada mata kuliah yang lebih advance yaitu merancang serangkaian unit dari unit pengolahan air. Jadi harapannya teman-teman di luar kelas ini juga belajar secara mandiri. Seperti itu. Sekian, apakah ada yang ditanyakan terkait pertemuan hari ini? Ya, sepertinya cukup mudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.